Dapat channel, dapat banget. Oke guys, seperti biasa kali ini kita akan bertemu teman kita di apa nih kok? Dari Toronto, Kanada. Iya, dengan siapa di sana? Ya, nama saya Darren. Sometimes saya pakai nama media Dikelo, but you guys can call me Darren anytime. Oke, Darren ya. Keren Darren nih Daniel. Betul. Keren sekali udah siap dengan jasnya dan ada pin bunganya. Nah, itu nanti kita tanya tuh. Itu apa? Itu Canadian apa itu? Nanti kita tanya deh Daniel. Boleh. Kita bisa bahas nanti. Apa aja. Tapi sebelumnya seperti biasa kita ada di acara apa nih kok? Ya, dapat channel, dapat banget. That's right. Okay, first of all, thank you very much for your time, Darren. Yeah, no worries, mate. It's our pleasure that you can join with us today, right? So we're going to discuss a lot of things about you yourself, and also about Toronto, right? Ya, betul banget. Karena teman-teman kita masih banyak yang kurang familiar with Canada and Toronto especially. Termasuk gua sih. Ya, Daniel banyak nih. Jujur. Jujur. Okay. Orang jujur sayang Tuhan, that's good. Orang jujur sayang Tuhan. Iya. Nah, Darren, maybe first question ya, kita langsung aja ya. Boleh ceritain nggak tentang Darren, sudah berapa lama tinggal di Kanada dan kesibukan Darren apa sih sekarang ini? Oke. Gua pindah ke sini tahun 98, jadi pas rusuh. Kebetulan waktu itu keluarga punya permanent residency status, waktu itu sudah punya. Jadi kita secara satu keluarga decide untuk pindah. It was a turbulent time waktu itu kan, it wasn't a very pleasant time. Jadi kita pindah dan pada saat itu padahal gue baru diterima, benar-benar baru diterima di SMA di Canisius Menteng. Oh. Jadi gue ngundurin diri, gue kesana pada hari pendaftaran untuk secara resmi ngundurin diri supaya slot gue bisa dipakai sama orang lain. Terus kita, I remember very very vividly, sebulan setelah itu kita udah pindah sama-sama ke Kanada. Kita tinggal sama my brother. My brother udah di sini waktu itu, dia udah kuliah S2 di York University, ada universitas di sini lah. Gitu. Yes. Jadi kita stay di situ. Jadi gue SMA di sini. Terus S1 di sini. Terus I spent some time working after S1 di University of Toronto. Oh, U of T. U of T, ya. Udah pernah tahu U of T. Yeah. Actually, I used to live in Toronto about 10 years. Oh wow! Wait, 10 years. Yeah, 10 years. I lived there for 10 years. I went to McMaster University in Hamilton. Yep. Okay, I know that's my S2. Yeah, the S2. Oh, S2. Oh, perfect. Yeah. Oh, keren. McMaster, Hamilton Pride. Hamilton Pride, yeah. Di U of T ambil apa? Di U of T ambil S1. Waktu itu gua ngambil U of T. Aduh gila tuh waktu pindah tuh benar-benar eventful banget karena pas U of T gue pindah gua ngambil kan U of T kan berarti kan gue sekitar 3 tahun setelah gue pindah kan. Iya. Gue di sini. Terus waktu itu gue ngambil kalau nggak salah kayak semacam information system, jadi kayak semacam computer science. Yeah. I was having the worst week minggu pertama karena gue nggak ngerti sama sekali apapun yang diterangkan. Okay. Jadi gue akhirnya banting setir pindah jurusan ke ambil bisnis, commerce and economy. Okay. Nah, pas gue ngambil commerce and economy, pada minggu itu 9/11 happen. Oke. Okay. Jadi gue lagi pikir kenapa ini hidup gue drama banget ya, ada ini terus ada itu terus nggak beres-beres melulu. Yeah. I mean not to put it lightly, obviously 9/11 was a big deal for a lot of people, right? So gue di sana jadi gue 4 tahun, gue akhirnya lulus dengan commerce dan economics. Terus gue kerja di bank, gue kerja di HR company, 9 to 5 job lah gitu. Okay. Fortunately ada yang hiring full time gitu, jadi gue kerja full time. Terus
gue pikir gue mau ngambil master, jadi gue ambil MBA. Oke. Ambil MBA-nya ke McMaster University sama itu. Terus gue spend 2 tahun di sana, dan kebetulan di sana mereka tuh ada program exchange. Jadi gue ngambil exchange 1 semester ke Singapura, ke NUS. Oh, nice. Which is really nice. 5 bulan gue di NUS, senang banget. It was like the best time. Wow, very nice. Yeah. Itu 2009 ya. Jadi I'm kind of giving away my age a little bit. Udah rada tua. It's okay. It's okay. It's okay. Still cute though. Tapi thank you. Apa namanya, umur sih boleh, tapi wajah baby face ya. Iya, baby face. Yeah. Kirain masih 17 tahun kok. Alhamdulillah 17 tahun. Kalau gitu, kalau dipujinya kayak gitu, gue nongol terus deh di channel ini. Boleh. Tapi mungkin boleh dibagikan sedikit juga nih tipsnya nih. Koko wajahnya bisa cerah sama kemerahan tuh pakai apa kok perawatannya kok? Kalau kemerahan biasanya kalau sering dimarahin sama istri, itu merah. Dimarahin istri. Harus punya istri dulu berarti kan? Iya. Pacar juga boleh. Sebaiknya istri dan pacar jangan di ruang yang bersamaan. Itu perang dunia. Itu perang dunia. Udah punya istri apa? How long have you been married for? 6 tahun. 6 tahun. Oke. Udah ketemu di sana juga di Toronto. Ketemu di sini ya. Tapi lucunya gini. Well, anyways, I'll finish up my thing. Yeah. I finished at McMaster kan. Yeah. Dan I was exchange di NUS, terus gue finish McMaster, terus gue kerja. Tapi soal ketemu istri is very funny. Soalnya gini, gue waktu itu pernah pacaran sama orang Indo. Jadi lucu banget. I honestly thought gue betul-betul bakal sama dia karena how funny it is bahwa gue pacaran sama orang Indo yang ternyata dulu kenalan sama my parents di Indo juga. Like what are the chances? Like, what are the chances? Yeah, exactly. Used to be like family friends, right, or whatever. Or like they used to work together, something like that. Like it's like wow. Like what are the odds? Ketemunya di Toronto. Terus kita kan orang Indo kan suka takdir gitu kan. Kalau jodoh nggak kemana. Exactly. Tapi akhirnya kandas juga gitu. Abis kandas gue banting setir. Gue pikir wah gini, kalau secara organik gue susah banget ketemu sama orang. Gue coba online dating, gue masuk ke eHarmony, pernah dengar eHarmony nggak? Never heard of it before. Belum. Itu kayak situs dating gitu. Okay. Cuman itu situs dating, ongkosnya rada mahal dan biasanya ada questionnaire panjang banget karena mereka matching gitu based on compatibility. Kita nggak bisa browsing, nggak bisa kayak Tinder browsing. Iya, kiri kanan gitu. Iya, mereka yang kirim gitu matches ke kita. So I met my wife there, and akhirnya my wife is funny because my wife is because I mean very clearly gue Chinese. I mean clearly banget gue Chinese, gak mau ngumpet dari ini nggak bisa, gue Chinese banget. So pertama kali waktu gue pacaran sama itu orang Indo, gue pikir dalam kepala gue, wah gue akhirnya gue meritnya balik ke asal nih sama orang Indo juga. Tapi gue akhirnya merit lebih ke asal aja karena gue merit dengan orang dari mainland China akhirnya. Oh, wow. Ya, jadi benar-benar balik ke asal-asal aja. Nice. So it's not bad. Gue suka bercanda sama orang-orang. Gue 2000 banget. My wife made in China. My wife ketemu di internet. And gue bayar money to find my wife. But that's amazing loh. Itu keren banget loh. Orang bilang, lu ketemu wife lu di mana? Lu beli di AliExpress. Gue bilang, kalau di sini kayak di Tokopedia gitu, bro. Tokopedia ya. Atau ke Mangga 2. Oke, keren. She's right there. She's cool. Oh yeah, nice. Menarik ya. Keren banget. Yeah. And then gue settle down di sini ya gitu. Oke. Jadi kan lu boleh dibilang ya apa namanya ya sekolah udah sampai master nih. Master itu S2 di sini. Keren banget ya. Gue nyelesain S1 aja skripsi gak kelar-kelar. Nah, ini. Apa? Again, orang jujur sayang Tuhan. Oh iya. Udah 2 kali disayang Tuhan. Nah, terus kan lu udah sempet kerja 9 to 5 jobs, right? Yeah. And then we had a little conversation the other day. Betul. And mungkin boleh sharing, Darren, your activities now. Kesibukan lu apa sih sekarang ini nih?
kesibukan gini waktu itu kan abis gue kelar master gue kerja lagi. Ya. Gue kerja sebentar sama government, terus kontrakan. Tapi kan kontrakan kan berakhir. Jadi gue kerja lagi, habis itu gue kerja lagi di gimana ya namanya ya, kayak perbankan gitu, tapi kayak di financial training. Jadi gue kerja itu juga 9 to 5. Itu 7 tahun gue kerja di situ corporate. Okay. Tapi pada saat gue kerja di situ, gue realize bahwa gue punya interest in nulis, in writing. Okay. Dan gue tuh jadi orang tuh kalau mau bahasa orang Chinese Indo bilang gue tuh tamcia, gue tuh rakus, gue suka banget makan. Jadi gue mulai iseng-iseng nulis nih buat kayak waktu itu kan udah berapa lama ya, mungkin 10 tahun yang lalu. Itu mulai kayak situs-situs kayak TripAdvisor, kayak Yelp itu kan mulai nongol. Yes. Jadi gue tulis itu, kasih bikin review, buat fun aja gitu. Oh, bikin blog lah ya. Kayak blog, ada gue blog yang zaman dulu gue juga masih ada di situ, iseng-iseng. Jadi cuma buat outlet kreativitas. Okay. Waktu gue kecil dulu, gue sebenarnya pengen banget masuk media. Jadi media tuh kayak gini nih, buat juga doing kayak hosting, terus nulis. Cuman gue punya prinsip, gue follow kayak air, gue follow path of least resistance, bahasa Indonesia-nya apa ya? Di mana ada celah gue masuk lah gitu loh. Jadi kita kan air kan bergerak kan mencari celah. Betul. Jadi mencari yang di mana tidak ditahan, di mana dia mengalir gitu kan. Jadi, kalau bahasa Indonya, kesempatan dalam kesempitan harus selalu diambil. Harus selalu diambil, iya. Kesempatan dalam kesempitan. Tapi gue nggak mau menggunakan konotasi negatif karena nggak selalu kesempitan itu yang harus gue gunakan. Jadi lebih seperti kayak oportunis gitu. Jadi kalau ada kesempatan kita ambil. Nah, waktu itu di sini ada kayak viral media namanya Blog.to. Nah, Blog.to. Actually, I follow that. You follow that on Instagram? Yeah. Wait, hang on. If you were here 10 years, for 10 years, lu tinggal sini dari tahun berapa sampai tahun berapa? Gue ingetnya gue balik ke Jakarta itu tahun 2003 akhir. Oke, Blog.to belum gede waktu itu kan? Belum gede, cuman gue di sini selalu update about TO, right? Iya, masih ikut. Jadi gue waktu gue main Instagram ya gue itu Blog.to ya gue follow. Ya. Terus Crave the Six itu udah pasti. Iya dong, Ardianto. Terus ya. Iya. Ini terus, mungkin boleh diceritain dikit nih kok. Gue kayaknya nggak ngerti ini. Iya ya kayaknya lihat. Sorry Daniel. Oke, sorry I cut you off Darren. Ya anyway please continue. Mungkin kok sama Darren bisa ceritain tadi pengalamannya kayaknya seru juga. Yang Blog.to itu keren. Itu ada di Instagram. Tulisannya Blog.to ya Darren ya. TO itu kan kayak singkatan bokennya Toronto. Yeah. Oh, gue baru tahu hari ini loh. TO itu ya dengan Toronto. TO. Oke, siap. Coba dari Daniel lanjut tanya. Nah, tadi kok Darren tapi katanya mau ngelanjutin ceritanya dulu. Iya. Oke, nggak panjang. Gue cuma bilang karena gue lihat lucu banget deh waktu itu. Blog.to waktu itu masih kecil, masih publikasi yang sangat kecil. Dan mereka masih nggak punya video, nggak punya Instagram, nggak punya YouTube, pokoknya mereka cuma website. Kayak kalau dulu di Indo tuh seingat gue suka ngikutin malasbanget.com gitu. Itu pikiran gue kayak gitu. Lucu nih tempat, mereka suka ngomongin soal ini, soal itu. Terus mereka ada lowongan, mereka bilang, kita butuh orang nulis tentang dimsum. Terus gue lihat requirement-nya aneh banget, lu mau penulis tentang dimsum. Kok maksudnya spesifik banget gitu. Jadi gue juga sambil setengah bercanda gue kirim email yang profesional tapi bercanda gue bilang kalau lu perlu penulis dimsum, gue Chinese nih, gue makan dimsum terus tau gak sih? Terus gue kasih unjuk tulisan gue yang udah gue tulis di blog, di Yelp. Gue bilang kalau kalian tertarik ya gue freelance lah sama kalian gitu. Nah untungnya, puji Tuhan mereka tertarik dan sampai sekarang gue masih sama Blog.to. Wow. Jadi gue spesialisnya di sana adalah sebagai penulis makanan. Tapi karena gue mulainya apply-nya sebagai penulis makanan Asia, sepertinya gue jadi agak typecast untuk makanan Asia.
Jadi seperti gue suka bilang sama temen gue, lu bayangin aja Rowan Atkinson selalu dia mau casting sebagai apapun, orang panggil dia Mr. Bean. Jadi gue mau cover makanan apapun juga, pasti mereka ngeliat gue sebagai the Asian food writer. And that's okay. And that's okay gitu. Nah itu berarti sampai sekarang. Perkembangan itu udah berapa tahun tuh Darren berarti? Itu udah sampai sekarang. Kamu nasi hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Wow, that's nice. Tahun. Udah banyak makan asam garam ya. Wah iya, asam garam manis, macam-macam. Asam garam manis pahit. Darren di Toronto, ini boleh dibilang termasuk artis ini. Keren banget. Tadi udah sempat diceritain. Artis. Very well connected in restaurant industry. Kalau di Indonesia biasa disebut selebgram ya. Influencer. Oke. Wah, kalau lu lihat gue punya Instagram memalukan sekali, cuma 4.000 follower. Gak apa-apa. Oh ya, Instagram lu boleh apa tuh? Nanti kita tampilin. Boleh. Terima kasih. What's your Instagram? Instagram nama gue The Real DKLO. Oke, The Real DKLO ya. Nah, itu ceritanya adalah pas gue high school, gue dapet nickname. Karena nama tengah gue Kevin, jadi DK. Terus nama belakang gue Susilo. terus marga Chinese gue LO anyways. Jadi gue pikir ya udah that became my nickname. Jadi believe it or not, sejak gue umur 18, sejak HP pertama gue sampai sekarang, salah komponen HP nomor gue tuh ada DKLO-nya dalamnya gitu, karena gue selalu memang itu nama dari dulu. Jadi gue pikir itu nama media supaya gue bisa separate gue punya personal life dari gue punya kayak gue punya public figure life lah gitu. Oke, nice. Oke, Daniel ada pertanyaan nih, banyak pertanyaan nih Daniel nih. Silakan Daniel. Ya. Nah, Koderen hari ini rapi banget ngomong-ngomong. Mau ada acara apa atau abis pulang dari acara apa nih Koderen? Sebenarnya gara-gara acara kondangan. Actually, believe it or not, that's the kind of the case. Karena gue begini, prinsip gue adalah sangat sederhana. Kalau gue mendapatkan privilege untuk ngomong dengan orang, baik itu dari Indonesia kayak mau di Kanada, kalau kita Zoom atau apa, itu gue harus memberikan respect kepada orang tersebut dengan cara gue harus dandan at least appropriately for them. Dan sekalian karena gue punya salah satu hobi gue adalah mix and match fashion segala macam, jadi ya kenapa kita nggak kombinasikan jadi dua saja? Karena gue rasa kalau misalnya gue nongol dalam cuma pakai t-shirt gitu, ya gimana gitu rasanya. I think I should, if I have the time, which I clear, ini di rumah gue kan, I clearly had the time, ini COVID, gue bukan lari-larian, I should give you guys the respect and the time untuk dress up sedikit lah buat kalian. No thank you kok. Thank you banget Darren. Iya. Nah kok tapi dari tadi aku ada nanya ke Kopiter, katanya untuk pin yang bunga ini nggak sembarangan, itu ada maknanya ya kayak? Oh sebenarnya begini, di Kanada memang ada namanya Poppy, POPPY. Itu adalah untuk kayak kalau di Indonesia kan Hari Pahlawan kan 10 November kan? Ya. Betul. Nah, di sini Hari Pahlawan 11 November, 11. 11. Itu lebih mengenang, bukan kayak gua nggak ingat kalau di Indo Hari Pahlawan itu mengenang para pahlawan nasional atau semua orang yang gugur dalam tugas membela negara sih, gua nggak ingat. Itu sebenarnya terjadinya pertempuran di Surabaya sih waktu itu. Betul. Memakan korban cukup banyak. Itu perlawanan Indonesia yang paling besar terjadi di Surabaya waktu itu. Agresi militer Belanda kedua kan? Betul, ya. Ya. Tahun 48, bukan. Ya kayaknya tahun segitu. Lupa. Sebelum kita lagi ya. Pas-pasan bos. Nggak apa-apa. Nah di sini mereka biasanya menggunakan 11 November itu untuk bukan hanya untuk pahlawan yang kalau kita ngomong dari zaman bahula gitu, jadi tapi untuk semua orang yang gugur dalam tugas. Jadi semua. Jadi kalau kita mau masuk kita mau ngomong sama di Afghanistan, di apa semua. Jadi itu semua orang yang para prajurit atau yang fall in the line of duty under the Canadian flag gitu. Tapi jujur bunga ini hanya mirip, bunga ini bukan bunga itu. Bunga itu bisa dibeli sebanyak $1 kalau nggak salah di banyak outlet, dan itu kayaknya langsung duitnya didonate disumbangin ke Veterans Fund gitu. Ini bunga jujur aja cuman dekor, cuman gua beli karena
gue suka mirip dengan stylenya itu aja gitu. Jadi ini bukan official, tapi kalau lagi kita hari pahlawan, ini gue copot, gue pasang yang bunga merah itu ya. Nah, terus kok boleh diceritain dikit nggak? Ini gue cukup penasaran juga nih. Mungkin nanyanya kedua orang nih, ke Ko Peter sama Ko Darren. Awalnya kenal dari mana sih? Satu SMA atau apa nih? Jadi ini Darren ini teman sepupu gue. Temen sepupu nih. Sepupu gue ada di Toronto. Ya, Michael Ardianto. Nah, Michael Ardianto yang memperkenalkan kita berdua. Oh, oke. Jadi dia bilang, karena kan sepupu gue juga nonton ini, dapat channel. Cuman the problem is, my cousin itu tidak ngerti bahasa Indonesia. Oh. Right, he doesn't understand at all. Ya, nah dikit-dikit lah bisa lah. Tapi ya dikit-dikit. Little I can. Little I can. You can. Dia refer, dia bilang, Pit, lu mesti ngobrol sama DK Lo. Oke. Darren Kevin Susilo. Susilo. Ya kan? Ini orang keren banget, dia bilang well connected dan apa namanya juga bisa fluent fasih bahasa Indonesia. Desa itu. Jadi kita lewat sebenarnya gua ini mewakili generasi Y, ya. Tapi masih bisa ngerti zaman milenial nih, gua nggak kalah, Nil. Oh iya. Belum kalah, amin. Dia lewat ini mas, lewat internet kita ya, lewat WhatsApp itu ngobrol pakai WhatsApp. Iya, kejadian tuh hari ini. Udah nggak surat menyurat lagi. Kalau zaman dulu kan kita kalau ada surat menyurat nunggu 2 minggu gitu ya Darren ya. Kalau sekarang pakai wallpen. Oke. Oke, benar. Nah, iya, soalnya memang cuma mau interject, emang si sepupunya si Peter itu si Mike itu emang dia ngelola Instagram account yang penuh dengan makanan-makanan di Toronto. Nah, karena dunia gue memang penuh dengan makanan-makanan, jadi kita pernah memang ketemu, kenalan, dan kita pernah kerja beberapa proyek kecil sini sana. Nah, jadi kita kenal, dan karena itu kenalin ke sini, and then dapat channel. That's why it's all about networking ya Darren ya. Networking, dapat koneksi, dapat channel. Iya, dapat channel. Kita dapat banget. That's right. Ko Darren, satu lagi nih Ko Darren. Mau nanya. Mari. Ini boleh dijawab, boleh enggak sih? Boleh. Baik. Jadi gini, aku mau nanya, kan Koko berarti food reviewer ya? Ya. Tapi sebenarnya I probably have to add, kalau gue boleh interject sedikit, karena food reviewer, sebagai seorang food reviewer di Blog Tio itu hanya salah satu dari kerjaan gue. Gue sebenarnya juga bergerak di bidang PR, communication, marketing strategy untuk small F&B, small food and beverage businesses di sini. Wih, keren. Baik, lumayan. Terima kasih. Jadi itu semua untuk, jadi itu semua kayak puzzle pieces ya, semua menjadi satu. Bergerak dalam dunia food and beverage. Jadi gue juga sekalian on top of that, gue juga kalau misalnya gue juga jadi orang sebagai food and beverage, sebagai concierge, sebagai korektor. Jadi kalau misalnya orang di sini ada yang perlu raw material untuk restoran untuk harga yang lebih murah, gue tahu di mana. Kalau ada orang yang perlu kantong plastik dengan branded, gue bisa tahu di mana. Ada orang yang mau bikin merchandise, gue tahu di mana. Perlu menu consulting, menu design, perlu orang yang bikin TikTok, perlu orang masuk ke Chinese media, itu gue tahu semua, nggak ada masalah. Itu namanya diborong satu paket komplit. Semua paket, di kilo spesial, paket hemat. Oh ada. Itu karena nama company-nya apa? Jujur aja nggak ada saat ini. Gua menggunakan nama DK Enterprise sebagai suatu umbrella term ya, hanya sebagai istilah saja. Tapi itu bukan sebuah company yang official, karena saat ini gue masih bergerak sendiri, masih one man show dengan banyak freelance agent yang gue partner with. Salah satunya ya adalah Michael Ardianto itu si Mr. K6 gitu. So anyways, gue cuma mau clarify karena gue bergerak di bidang media, gue juga video hosting, gue directing untuk iklan apa segala macam, tapi at the same time gue juga ada di bidang promotional. Jadi yang paling penting adalah gue harus clarify dalam tugas gue di Blog Tio, gue harus selalu disclose, memberitahukan kepada Blog Tio secara sangat eksplisit. Kalau ada restoran yang kita mau cover, tapi sebenarnya itu adalah klien gue nggak boleh review, karena itu conflict of interest.
Ya kan, karena kan gue nggak bisa memberikan suatu review yang objektif kalau gue sudah terima duit dari mereka untuk promosi. Jadi gue harus selalu terbuka kepada mereka, bilangin bahwa, ngomong-ngomong nih, ini restoran kayaknya keren nih, tapi full disclosure ini klien gue. Jadi kalian harus tahu bagaimana. Gitu. Anyways, sorry about that. Yeah, that's a little bit about me. Tapi itu keren banget penjelasannya, Darren. Ini something that sangat berguna juga bagi teman-teman subscriber dan nantinya bagi para penonton ya. Panutan. Nah, tapi kok nggak sampai gitu lah. Thank you. Tapi kok satu nih tadi yang mau gue tanyain sebelum aku lempar ke Kopiter nih. Yang bikin aku penasaran, Darren berarti kan tadi selain food reviewer, Darren juga hobi makan kan ya? Oh iya, tadi sempat cerita. Nah, kok bisa tetap langsing? Apakah makanannya cuma dimakan sesendok, 2 sendok? Dua sendok, ya. Gue switch ke bahasa Inggris sedikit. If you guys gonna keep on complimenting me like that, I can show up in your show like every other day. It's not a problem. Perfect. No charge. Compliments get you everywhere, man. Sebenarnya secretnya ada 2. Buat 3. 1. Metabolisme masih oke. Alhamdulillah belum minus, masih metabolisme masih oke. Tapi yang key adalah nomor 2 adalah kalau gue di-invite untuk tasting atau untuk review, kan gue di sana untuk kerja. Jadi gue harus personality harus on untuk video. Personality harus otak harus on untuk nulis. Jadi biasanya nafsu makan nggak tinggi-tinggi amat. Jadi biasanya sampling. Oke. Biasanya bawa pulang, dan bawa pulang itu urusan belakangan. Yang ketiga adalah gua intermittent fasting. Jadi gua biasanya makan between jam 12 sampai dengan jam 8 malam kira-kira. Maksudnya itu waktu makan gua. Kadang-kadang kalau gua bandel ya gua 12 sampai ke jam 9 malam. Habis itu gua nggak makan. Jadi gua dengan intermittent fasting itu bisa lebih mengontrol nafsu makan. Ya. Oke. Thank you infonya. Nah, dari Kopiter nih, daripada gue kebablasan nanya mulu nih. Actually I want to reminisce a bit about Toronto. Oke, ini di luar makanan ya dan di luar tentang Darren nih. I think now kita lebih mengerti tentang Darren nih ya, dan lebih mengenal. Nanti teman-teman para subscriber juga akan lebih lebih memahami Darren, betul. Sekarang gue pengen tanya Darren tentang kehidupan sehari-hari di Toronto nih. Baik. Sekarang ini kan kita semua tahu lah kondisi lagi COVID-19 ya. I heard Toronto gue udah lupa wave keberapa dan belum lama ini lockdown lagi ya, betul? Betul, lockdown lagi ya. Lockdown lagi ya. Padahal kan Toronto setahu gue sangat-sangat strict ya. Mungkin boleh sharing. Baik. Jadi sekarang begini, permasalahannya adalah Toronto ada gini. I think kebanyakan orang di Toronto adalah orang yang patuh hukum, orang yang teratur, orang yang nggak anarkis. Right? Itu salah satu alasan kenapa sebenarnya gue suka tinggal di sini. Meskipun kalau dari segi excitement, dari segi ada barang baru, ada mall baru, alah kalau lawan di Indonesia jauh. Tapi orang lebih peaceful, lebih stabil. Jadi suasana itu lebih kondusif untuk ngikutin peraturan pemerintah secara umum. Tentu ada beberapa kelompok garis keras yang anti masker. Ya, saya nggak mau, pokoknya kamu nggak bisa paksa saya. Ini demokrasi. Ya begitulah, Pak. Itu pasti ada dan cukup lantang ya mereka bersuara. Tapi secara garis besar sih orang ikutin peraturan. Yang menjadi masalah adalah karena penerapan, karena ini adalah negara yang ini menjadi suatu posisi di mana ini positif dan negatif. Karena ini negara yang gimana ya kita ngomongnya ya, sangat peduli rakyat, sangat peduli suara rakyat. Oke, even kalau kita hanya ngomong secara superficial, mereka sangat peduli suara rakyat. Nggak tahu lah kalau kita mau ngomong politik mengenai how much they actually care. Tapi secara superficial mereka sangat peduli suara rakyat. Jadi mereka tidak berani dan tidak mau mengambil kebijakan yang sangat strict seperti kayak di Singapura kan udah circuit breaker. Tutup semua tanpa kecuali mungkin pasar sama supermarket aja yang boleh buka. Semua tutup. Nah, di sini kalau begitu orang akan berontak karena mereka akan bilang dan orang akan panik.
dengan sangat gampang karena mereka merasa itu adalah karena kebebasan individu di sini meskipun tidak selantang di Amerika Serikat, kebebasan individu di sini sangat dihargai oleh setiap orang yang tinggal di sini. Ya, Mas. Jadi masih mentalitas masih meskipun mentalitas taat hukum, tapi mentalitas masih pada individual rights and freedoms. Ya, jadi sangat berbeda dengan kalau kita melihat di China atau di Singapura misalnya, yang taat hukum, tapi ya udah kalau pemerintah bilang gini, ya udah gua ngikut aja deh, biar oke gitu ya. Jadi masalahnya lockdown-nya ini nggak pernah secara full. Lockdown selalu kayak setengah-setengah gitu. Jadi orang masih bisa dine-in juga. Orang masih bisa dine-in. Sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Nah, jadi banyak orang bilang harusnya waktu itu, waktu kasusnya sedikit mulai mendingan pada saat musim panas, itu dine-in jangan dibuka dulu. Biarin aja, mungkin makan kan cuaca baik, mungkin orang boleh makan di patio di luar, tapi jangan buka dine-in gitu. Ada orang yang bilang mall jangan buka dulu karena mall itu kan masuk kan orang kan bisa lebih susah dikontrol. Nah, jadi sekarang saat ini situasinya adalah lockdown-nya adalah di mana mall tutup, semua mall harus tutup kecuali toko di dalam mall yang bisa mengantarkan pesanan makanan atau baju atau merchandise ke lapangan parkir di luar. Jadi kayak ya bawa keluar. Atau ya satu lagi yang lain adalah mall di sini. Di sini mall banyak toko yang punya direct access keluar. Ini sedikit berbeda dengan di Jakarta. Kalau di Jakarta saya perhatikan banyak mall adalah kecuali 1 atau 2 kafe mungkin Starbucks yang di luar. Semua mall kan inside ya. Di dalam. Di sini dalam. Di sini banyak mall itu kayak real estate yang ngadep jalan itu sangat krusial. Jadi mungkin karena population density di sini nggak setinggi di Indonesia. Jadi mereka perlu road visibility. Jadi semua toko-toko tersebut masih bisa buka karena mereka langsung terbuka ke jalan. Jadi tapi kalau yang di bagian internal mall itu nggak bisa buka, kecuali kalau mereka memberikan set layanan seperti yang saya bilang, mereka memberikan layanan. Gua anterin nih ke lapangan parkir lo, atau lu call ahead, ntar gua ada orang gua anterin. Tapi kan di sini kan jasa ongkos kerja, labor cost itu apa sih bahasa Indonesia? Sorry. Yang gaji minim UMR lah. UMR minimum kan upah tinggi, minimum rata-rata. Rata-rata ya. Itu kan relatif tinggi. Untuk karena gini, kehidupan di sini tidak murah. Jadi UMR-nya tinggi. Meskipun ada orang yang bilang UMR nggak cukup. Itu diskusi lain. Tapi karena ongkos gaji itu tinggi, maka nggak begitu mudah gitu untuk ada Gojek, GrabFood apa segala macam di mana-mana. Maksudnya nggak banyak abang-abang yang bisa masuk ambil keluar antar ini. Maka dari itu situasinya adalah banyak toko yang berada di dalam mall memilih tutup karena mereka bilang kalau kita harus buka dan kita bayar itu listrik dan kita bayar gaji pegawai kita, tapi pemasukan kita cuma seberapa, itu kita tekor. Lebih baik gua tutup total dan membayar sewa secara buta. Dan itu yang mengakibatkan ekonomi menjadi sedikit problem sekarang. Karena seperti kita tahu, kalau tidak ada pemasukan, tapi bayar sewa terus, itu kan ribet. Pada saat Corona pertama kali menyerang di awal tahun ini, pemerintah memberikan subsidi. Banyak tunjangan dari pemerintah. Dan itu sangat diapresiasi oleh banyak warga. Baik dari secara personal, kayak orang yang bekerja seperti saya, yang orang yang self-employed, maupun tunjangan kepada para small business. Pemerintah kasih ya? Pemerintah kasih. Boleh tanya nggak, ada kira-kira berapaan sih tunjangannya? Kisaran. Kalau dirupiahkan besar sekali, tapi kan harus direlatifkan ya dengan biaya hidup di sana. Dengan biaya hidup di sini. Jadi kalau memenuhi kriteria tertentu, seseorang yang telah kehilangan dia punya mata pencaharian atau bisa membuktikan bahwa mata pencahariannya sudah jatuh secara drastis karena COVID, maka akan menerima tunjangan selama maksimal kalau nggak salah 6 bulan, dan setiap bulannya adalah 2.000 Canadian. Kalau dikurskan itu kan mungkin 20 juta. 20 juta. Wow. Kesana luar biasa. Iya, tiba-tiba kesana luar biasa besar sekali. Tapi juga keep in mind bahwa di sini kalau mau
beli bensin seminggu itu setengah juta, gitu. Jadi maksudnya harus direlatifkan. Yes. Bagaimana kita melihat. Tapi lama-lama kan uang pemerintah habis, nggak bisa begini terus. Jadi pada saat second wave, third wave sekarang tunjangan ini sudah dimodifikasi, menjadi kriteria menjadi jauh lebih sulit untuk mendapatkannya. Dan pemerintah dan saya mengerti kenapa pemerintah melakukan hal ini. Dia mulai clawback beberapa orang, kan tentu ada orang-orang yang sebenarnya harusnya nggak dapat nih tunjangan, tapi dia tricky gitu, dia dapat tunjangan. Jadi pemerintah tekor defisitnya lebih besar. Jadi mereka berusaha clawback saat ini. Jadi saat ini situasinya adalah di mana banyak protes secara skala kecil tentu, protes by the small business owners yang kayak seperti kafe-kafe yang tempat di mana abang dapat channel ini ada nih kafe kecil, kafe independen. Jadi banyak toko-toko independen yang protes karena mereka bilang begini, menurut peraturan pemerintah, kalau kami berada di dalam mall dan tidak bisa ada outside, nggak bisa ada outside entrance, kita basically nggak worth it buat buka dan kita tidak dianggap sebagai suatu essential service, kita nggak dianggap sebagai service penting. Tapi kok toko-toko kayak Walmart, kayak Home Depot, jadi kayak Ace Hardware lah gitu, itu pada boleh buka semua. Nah, pemerintah bilang, tapi toko-toko tersebut tidak seperti kalau misalnya di Jakarta kan Ace Hardware kan dalam mall. Tapi kan seperti Peter tahu, kalau toko-toko di sini kayak Home Depot itu kan di unitnya berdiri sendiri. Betul. You remember the time. It's its own building. Jadi orang bisa keluar masuk, nggak apa-apa. Jadi sekarang merupakan suatu kayak sedikit struggle di mana small business owners merasa mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah karena mereka kecil dan tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah essential service. Tapi kok big brand retailer ini bisa dibiarkan buka? Kalau dilihat dari segi, tapi kalau dilihat dari segi lain, sorry, I just want to add this. Tapi kalau dari segi lain, retailer besar ini kan juga mempekerjakan ratusan bahkan ribuan pegawai dan begitu banyak orang yang shopping untuk kebutuhan sehari-hari mereka di sana. Kalau itu semua ditutup, apa populasi nggak panik? Jadi gue tuh agak ngerti gitu. Jadi both sides punya argumen tuh gue bisa ngerti. Tergantung persepsinya sih, karena kan ada dua persepsi everything dan belum lagi pajak sebenarnya gue. Pajaknya juga kan besar. Besar. Pajak di sini besar sekali. Sekali. Jadi PST-nya berapa tuh sekarang? Ya sekarang digabungkan, namanya HST, Harmonized Sales Tax. Jadi GST digabungkan 13%. 13%. Wow. 13%. Jadi apapun yang kita beli secara retail, ini kayak kena 13%. Harga yang kita lihat itu harus tambah, kita harus secara manual tambah 13%. Iya. Gitu. Jadi cukup itu mahal. Ternyata masih lebih mahal Toronto dibanding California. Is it really? I didn't know that. Is it really? Iya. California kemarin berapa? Dia bilang sekitar 10%-an, 10-11%. I think most places yang gue pernah pergiin sih 9-10-11%. Iya. Waktu Peter sini mungkin masih 15% dulu. Iya masih GST-nya kalau nggak salah about 8 or 7 ya. I forgot. One or the other. Around there. One is 8, one is 7. Yeah, that was crazy. Dan I remember one thing. Ada satu kota, di Scarborough kalau nggak salah, itu ada satu shopping mall, namanya Pacific Mall. Pacific Mall. Okay. Oh, Pacific Mall. Ya. Itu masih ada nggak? Masih ada. Nah itu tuh isinya, itu tuh kios-kios gitu, Daniel. Jadi bukan mall biasa, tapi kayak mall for Asian people lah. Kalau di sini kayak Mangga 2 ya. Mangga 2. Kayak Mangga 2 tapi cantikan dikit. Dikit. Lebih rapi pasti. Pacific Mall. Bisa beli game-game bajak. Betul. Di luar negeri ada game bajakan. Ada. Itu kan rahasia umum lah ya. Tapi katanya di sana hukumnya kan ketat ya, mengatur tentang hak cipta. Seperti Mangga 2 suka dirazia juga sih ke Pacific Mall beberapa kali. Tapi sampai sekarang masih ada ya Pacific Mall ya? Masih ada. Pacific Mall masih berdiri, tentu mall itu sekarang saat ini tutup karena COVID, ya. Tapi Pacific Mall tuh lucu. Pacific Mall tuh berdiri itu kayak ada jalan namanya Steeles Avenue. Mereka berdiri ada di sebelah utara. Sebelah selatan Steeles Avenue adalah border of City of Toronto.
Jadi mereka berdiri di daerah di kota, sebenarnya di kota bernama Markham. Ya. Markham. Jadi pada saat waktu itu pada saat lockdown wave 2 ini berlangsung, itu berlaku untuk City of Toronto, nggak berlaku untuk Markham. Jadi lucu sekali, orang yang tinggal di South of Steel bisa jalan kaki masuk ke mall di Markham tanpa ada masalah karena mereka nggak break any government rules kan. Jadi government give up juga, tutup juga sekalian. Nggak bisa dong begitu. Gimana? Lu pikirnya sebelah jalan situ buka, gue kesini nggak apa-apa kan? Jadi ya nggak bisa. Wow, sedikit cerita nih, ada sedikit cerita lucu. Pacific Mall itu namanya sebenarnya diambil dari developer Pacific Mall itu ngambil nama Pacific Mall dari sebuah mall bernama Pacific Place di Hong Kong karena mau buat orang Asia, dan inspirasi yang sama ada di Jakarta, ada Pacific Place. Ada. Jadi sebenarnya ada koneksi secara tidak langsung. Cuman ya Pacific Place Jakarta jauh lebih keren daripada Pacific Mall. Gila, berarti kita masih bangga dong sebagai orang Indonesia. Oh iya loh. Ada koneksinya. Iya, benar. Wah, keren banget obrolan kita nih, Darren. Thank you banget for your insight. Menurut gua sih luar biasa banget ya. Daniel gantian tanya nih. Kalau dari aku mungkin lebih mau memberikan kesempatan kepada Ko Darren, mungkin ada yang mau ditanya ke kita yang ada di Indonesia nih, Ko? Ya, pengen tahu. Misalnya sekarang secara resminya, atau secara peraturan resminya adalah bagaimana ini lockdown-nya dengan kan Jakarta adalah kota mall. Basically pusat entertainment semua terfokus di mall. Nggak ada yang namanya misalnya mau main bowling lu kesini, lu mau nonton Cineplex lu kesini. Semua kan terpusat di mall, semua pusat kegiatan terpusat. Nah, status mall tuh bagaimana di Jakarta saat ini? Karena kan mallnya bukan. Oke, dari komputer atau gue yang jawab nih? Boleh Daniel jawab dulu. Kalau dari aku sih mungkin jadi sekarang gini kok, untuk di Indonesia sendiri diberlakukan PSBB. Oke. Pembatasan sosial berskala besar. Nah, sekarang ini tahapnya transisi ya. Sekarang udah masuk new normal. New normal itu jadi udah bisa dibilang normal, tapi ada pembatasan waktu dan dengan protokol kesehatan yang baru juga. Jadi kayak mall itu ada standarisasi untuk harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi mall tetap buka, tapi jam-jamnya pun juga dibatasin, Darren. Yang sebelumnya sampai jam 10 malam gitu contohnya ya. Ini sekarang jam 7, jam 8 udah tutup. Jam 7, jam 8. Tapi semua mall di dalam semua outlet open. Iya. Dan ada protokol kesehatan yang harus seragam, all shopping malls, all office buildings diterapin sama. Jadi contohnya kayak gini, sebelum kita masuk itu udah disiapin hand sanitizer. Terus ada itu pengukur suhu. Suhu ya. Di Toronto juga sama mungkin ya? Atau sama ya. Untuk mall sama, untuk semua retailer sama. Sama ya. Nah terus masuk dan nanti di setiap toko juga ada wajib. Contohnya nih ada contoh iBox. iBox itu toko yang jual Apple products. Oke. Ya, di iBox sangat terkenal ya. Jadi dia itu melakukan pembatasan hanya 50% yang bisa masuk ke toko dia. Kapasitas. Kapasitas, betul. Kapasitas. Jadi yang ada kalau yang mau yang itu mesti ngantri tuh. Ngantri dikasih tempat duduk. Tempat duduknya pun juga ada jarak. Ada dikasih jarak. Iya. Jadi udah ke mall pun juga sebenarnya juga udah kurang enak. Betul. Karena gue lagi mikir kalau misalnya itu di mall jamnya dibatasi, kan bukannya malah mengakibatkan peningkatan dalam densitas pengunjung dalam jam-jam tersebut. Nah, semestinya. Nah, cuman lucunya lagi nih, memang ini kita ini udah ke wave keberapa nih kita nih sekarang? Kedua atau ketiga apa? Malah 2 minggu lalu kok nggak salah sempat naik lagi se Indonesia hampir 9.000 positive case. Ya ini mungkin penonton di rumah bisa kasih komentar kalau kita salah ya, 2 atau ketiga ya. Leave komen ya guys ya di bawah. Jadi yang ada tadi sampai mana ya? Gue jadi lupa. Gelombang kedua, ketiga. Jadi tuh sekarang ini mereka ini juga kita jadi takut juga. Jadi walaupun mall buka, tapi kondisinya sepi.
kita mengurangi juga. Jadi orang pun animo masyarakat untuk ke mall juga turun. Iya, sangat turun. Ya, sangat jadi turun. walaupun ya shopping mallnya buka, orang-orang tapi ya benar-benar datang hanya untuk ya beli keperluan langsung pulang lagi. Ya, keluar ya. Kalau gitu biasanya yang toko-toko yang ramai mungkin toko-toko model kayak Giant gitu dong ya. Maksudnya yang necessities yang bukan gitu. Yes. Kalau kayak ke Pull&Bear gitu nggak bakal rame gitu. Jarang. Karena kan untuk baju sendiri nyoba-nyoba takut juga ya. Betul. Dan ini yang interesting case-nya di Indonesia. Dan ini mungkin gue mau nanya juga kalau di Toronto gimana. Jadi kalau di Indonesia sekarang ini di WhatsApp group itu ada istilah namanya open PO. Open PO itu open purchase order. Jadi itu karena banyak orang juga yang di layoff ya. Yeah. Kondisinya banyak yang di layoff. Jadi tuh mereka itu berkreasi. Malah mereka menggali kreativitas mereka. Jadi mereka mulai dagang misalnya jualan bakmi lah, jualan kue, jualan bakcang, jualan apa. Dan dia open PO lewat grup-grup WhatsApp. Grup WhatsApp, ya. Jadi bukan buka toko atau buka kios, enggak. Tapi lewat grup WhatsApp, open PO. Nah itu lagi menjamur sekarang ini. Betul. Mengerti. Kalau di Toronto kayak begitu juga? Di sini ada juga, tapi nggak sebesar itu ya. Karena I think, I don't know, I get the feeling. Mungkin gue salah membaca situasi. Tapi I get the feeling bahwa dari segi kreativitas dan willingness to go into startup sesuatu bisnis apa secara rata-rata masyarakat, I think di Indonesia lebih tinggi animonya. Karena ini menurut gua, karena kalau kita tinggal di negara di mana dulu kita dalam negara berkembang, kesempatan ekonomi itu kadang itu nggak jelas. Kadang bisa naik, kadang bisa turun. Yeah. Maka kita harus lebih oportunis jadi orang. Betul. Maka itu hampir semua teman gue yang di Indonesia mempunyai semacam either side business kayak atau apa. Sementara kebanyakan orang teman gue yang di sini mungkin cuma 25% yang ada begitu. Karena kebanyakan mereka adalah ini steady economy, ini steady. It's a mature country with a mature steady economy. Yes. And again, maybe gue salah. I'm sure bahkan banyak orang yang komentar memberikan exception ya. Tapi secara garis besar gue melihat bahwa kecepatan perputaran tiba-tiba gue sekarang bisa bikin PO ini, bisa bikin kalau grup-grup yang gue ikutin WhatsApp di Jakarta, cepatnya luar biasa. Kalau di sini luar biasa. Di sini yang grup-grup yang gue ikut di sini baru 2 misalnya, di Jakarta udah 5 apa 10, di sini baru 2 gitu. Iya. Karena di Indo ini ada kepercayaan the power of kepepet. The power of kepepet. That's true, actually. That's very true. That's very true. Yeah. Tinggal gue perhatikan bahwa orang yang punya mentalitas tertentu tinggal di Indonesia itu bisa benar-benar thriving, bisa benar-benar apa sih thriving tuh bahasa Indonesia apa ya? Bisa maju banget gitu loh. Maju dengan berjuang lah. Gitu. Adaptasi, cocok. Thriving beda ya. Jadi kalau dulu gue pindah ke sini karena gue memang jadi orang dalam private life gue sangat low key. Jadi gue pengen cari sesuatu yang lebih stabil, sesuatu yang lebih nggak usah takut ini itulah gitu. Jadi gue memang cari itu. Dan di sini itu is very good for that. Tapi kalau dari segi opportunistic, dari segi ini ada celah ini, peluang ini, kita biasanya hanya komunitas tertentu di Kanada yang melakukan hal seperti itu. Jadi misalnya Kanada adalah Toronto especially adalah komunitas pendatang gitu. Yes. Jadi kita punya tempat saya tinggal di sini. Ini penuh dengan orang Chinese, Korean, dan orang Persia. Di kota apa? Kota apa, Der? Di Toronto, bagian North York, daerah Willowdale. North York. Daerah Yonge and Finch. Yonge and Finch. Yonge and Finch. Jadi dalam komunitas para orang Korea ini, mereka pasti ada ini sendiri, PO-nya sendiri apa segala macam. Komunitas Persia pasti ada. Tapi yang menghubungkan mereka tentu sulit karena kan bahasa. Toronto itu ada 1000 bahasa yang jeruk di sini semua. Jadi para orang Indonesia juga punya komunitasnya sendiri. Jadi kita harus melihat dalam pergerakan dalam the subsections of the population as opposed to kita melihat secara populasi secara masif ya. Karena kalau kita melihat mainstream population, orang berpikir lu ke Toronto berarti isinya bule semua. It's actually not really true. Karena gue lihat kalau nggak salah 40% atau 45% orang di Toronto adalah orang pendatang.
Jadi itu kaum non bulenya besar sekali di sini. Yes. Ya, dan biasanya memang ini sedikit stereotip, tapi kalau kaum pendatang biasanya akan lebih gigih untuk mencari peluang dalam bisnis, dalam untuk mencari opportunity gitu. Secara mainstream not so much in dalam pendapat. Ya. Mungkin ada one last question deh dari gua nih. Baik. Karena menurut gua pembicaraan kita keren banget dan kayaknya next time kita mesti lagi nih Darren nih. Always. Next time we have to do it again. Ya. Mudah-mudahan bisa ketemu langsung next time ya. Tapi gua ada terbang ke sini. Boleh siap. Benar. Nah, gua ada last question. Bubble tea gimana tuh di sana? Masih menjamur nggak? Di sana bubble tea, demam bubble tea juga. Demam bubble tea, tapi nggak tahu kalau sekarang. Wow. Baik, gue mau tanya nih. Ya, di sini ini pertanyaan yang sangat menarik karena gue pegang 5 klien bubble tea. Really? Berarti nggak salah nanya nih sama pakarnya. Gimana? Gue bercanda sama teman-teman gue di sini bilang gue udah nggak bisa transfusi darah karena isi darah gue boba semua. Jadi gini, bubble tea sangat, actually to be very very honest with you, ini suatu hidden secret yang orang nggak banyak tahu. Kalau di luar Taiwan dan di luar Singapura, kita ngomong di luar Asia lah. Toronto adalah bubble tea capital of the rest of the world. Kalau di luar Asia, biasa. Di sini ada sekitar 20 merek bubble tea. Ya, and we have to remember, bubble tea adalah sesuatu yang hanya saat ini masih merupakan digemari segmen populasi tertentu saja. Ya, karena kan bukan bagaimanapun juga kalau kita ke kota-kota kecil orang boleh bubble tea itu apaan? Ya, masih. Tapi ya brand-brand seperti Cha Time, seperti Coco, seperti DLE itu banyak sekali di sini menjamur dan mereka banyak level. Jadi kayak misalnya kita kalau lihat di sini kita tier 1, yang level 1 ya, yang paling banyak cabangnya, yang paling digemari, paling populer. Itu di sini ada Cha Time, tentu pada tahu dong ya Cha Time. Coco nggak tahu kalau kalian tahu Coco atau enggak sih? Nggak tahu kayaknya. Coco ada. Kok enggak ya? Taunya Coco Peter. Taunya Coco Peter. Taunya Coco Darren gitu ya. Coco Darren. Oke. Sama DLE atau 3. Tiga itu that's the top 3. Habis itu kira-kira ya. Terus kita melihat ada tier 2, tier 3. Jadi tergantung dan begini lucunya, banyak orang yang mau membuka bubble tea karena dari segi bisnis ongkos raw material bubble tea dengan harga yang dibanderol itu kan perbedaannya sebenarnya cukup besar. Marginnya jauh. Jadi margin itu bisa kompensasi kenyataan bahwa gaji di sini tinggi. Jadi bisa overcome gitu. Kalau misalnya lu buka steakhouse, lah harga steak kan tinggi, margin lu mau seberapa gitu, belum lagi bayar gaji pegawai. Tapi kalau bubble tea, you can do that. Dan karena bubble tea itu kalau menurut pengamatan gue, karena bubble tea itu gue di Taiwan, gue bingung banget. Taiwan negara ini kontroversi ya, negara atau bukan negara, daerah. Oke. Di Taiwan, daerah sekecil begitu, jumlah bubble tea-nya itu mungkin lebih dari 20-30 merek mereka, luar biasa. Jadi banyak opportunity untuk orang di sini untuk beli brand bubble tea baru, mereka establish di sini dan mereka pegang jadi kayak master license holder, master franchise. Dengan kata lain itu merupakan investasi. Jadi meskipun itu merupakan bubble tea yang mereknya mungkin tidak sekencang Cha Time, tidak sekencang Coco, atau kalau pakai standar Indonesia nggak sekencang Koi. Ya, mereka kalau sekarang yang terkenal di sini apa? Tiger Sugar. Di sini juga ada. Di sini juga ada sana ya? Banyak. Wow, keren. Jadi orang-orang banyak berani berspekulasi di bubble tea dengan membawa mereka bring over bubble tea brand yang kecil-kecil, bawa ke sini dengan ongkos yang kecil, pegang master franchise holder. Kalau mereka sukses, mereka bisa franchise, mereka jadi kaya. Wow. Itu strateginya gitu. Tapi tentu secara praktisnya belum tentu bisa berhasil karena jumlah bubble tea pasarannya kan sudah saturated. You have to remember at the end of the day, Jakarta adalah sebuah kota dengan berapa? 11 juta penduduk. Jakarta kurang lebih berapa ya? Kurang lebih ya. Jutaan pokoknya. Iya. Kurang lebih. Di sementara Toronto mungkin 3 juta. Oke. Ya, jadi bagaimanapun juga marketnya itu
hanya segitu gitu, dan pertumbuhannya nggak sebesar di Jakarta. Jadi bubble tea sangat banyak, luar biasa, kualitasnya sangat bagus, dan banyak mall-mall tertentu yang kita di sini yang merupakan kayak tempat kerumunan bubble tea. Jadi satu strip mall misalnya 70% sih bubble tea semua. Kalau kayak kalau waktu zaman gua waktu masih di sana kan kebanyakan tuh masih kayak di daerah-daerah Scarborough gitu kan, yang masih ada Asian community-nya kuat tuh. Nah itu ada bubble tea di situ. Nah kalau kayak sekarang kalau di Young Street gitu tuh, Young Street itu tuh kayak Tamrin Sudirmannya di sini lah. Itu ada tuh toko-toko bubble tea. Banyak. Berarti udah berubah emang ya. Berubah. Tapi memang semua bubble tea itu biasanya berkonsentrasi di tempat-tempat di mana populasi Asia cukup tinggi. Itu mulai dari situ. Misalnya dalam Pacific Mall tuh ada 6 bubble tea misalnya. Sangat gampang. Di daerah Scarborough, bahkan di sebuah Scarborough ada sebuah mall kecil. Mall ada strip mall. Kita panggil strip mall jadi kayak mall yang kayak nggak ada mall internal. Jadi kita bisa deretan toko gitu. Nah ada sebuah strip mall di Scarborough. Gue hitung sendiri dengan tangan. Itu mungkin ada sekitar 50 unit ya yang bisa disewakan. 15 unit itu adalah bubble tea. I'm not joking here. Dalam berbagai merek yang lain-lain. Jadi bisa bubble tea sebelahnya bubble tea. Lain kali ntar gue kalau keliling-keliling bawa HP kita bisa. Keren bro, keren. That's what we're waiting for. Kita jadi bisa lihat bubble tea di sana ada apa aja. Suasana di sana juga. Bubble tea culture is very strong. Very strong. Yes. Oke. Mungkin dari Daniel ada pertanyaan? Dari aku ada pertanyaan ini kok. Ada kesan-pesan atau apa yang bisa diberikan oleh seorang Koderen nih untuk terutama kita milenial kan yang masih proses pencarian jati diri. Ngomong-ngomong, kalau kita menggunakan definisi milenial secara garis besar, gue masih milenial. 17 tahun. Kan tadi unyu-unyu di awal kita ngomong. tapi that's besides here. Pendapat gue begini. I think you should spend a lot of your younger years trying out different things, right? When I say trying different things, I mean kita yang masuk akal ya. Karena kadang-kadang orang mengambil advice, orang bilang cobalah berbagai hal yang lain-lain. Mereka tuh nggak memperhitungkan resiko. Jadi gue rasa dalam batas-batas yang wajar atau dalam batas-batas yang risiko yang bisa lo handle, try different things. Cobalah berbagai hal untuk mengembangkan aset dan mengembangkan talent, bakat. Karena kita bisa melihat dari situ jurusannya as you get older, ntar mau lebih cocok ke mana ini? Karena apa yang kita bisa offer dengan apa yang pasaran mau, itu kan nggak selalu harus klop. Jadi kita harus bisa lihat, mencari jati diri dalam arti think about what is the kind of stuff that you want to do, that you like to do, tapi yang ada good match dengan apa yang sekarang saat ini di market ada. And don't be afraid to try different variations of that. Because I think that will be very good for you as you get older. Jadi nggak gampang takutan, nggak gampang. Aduh, seharusnya gue coba ini. Aduh, kalau gue ini gimana? Gitu. Asahlah perasaan berani untuk mencoba hal-hal baru when you are younger. This actually, I would give this advice to myself kalau gue 10 tahun lebih muda. Gitu. Wow, keren, luar biasa. Thanks a lot, man. That's very nice. That's very nice. Sama-sama. Yeah. Anyways, thank you. Yeah, thank you for your time. Right. Terima kasih. Mungkin kedepannya kita bisa collab lagi, jalan-jalan di Toronto. Iya, ya kan ya. Dipandu oleh tour guide keren satu. Mari sama-sama. Karen, ya kan. DK Low. Oke. Ya, jadi terima kasih untuk dapat kesempatan hangout di Dapper Channel karena bisa sharing sedikit. It's really nice to see you guys. Peter and Daniel, terima kasih waktunya. Thank you. Dan mungkin juga nanti teman-teman kita kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan ya nanti kita coba bantu jawab lewat kolom-kolom komentar ya Daniel. Dan bisa juga langsung DM ke Instagram ke DK Low tadi. Baik, silahkan. Boleh DM.
ke Instagram The Real Dikelo. Ntar mungkin kalian akan tambahkan di betul. Ya, nanti kita tambahkan di description. Oke, perfect. Kalau gitu kita tutup dulu sesi kita pada hari ini ya. Ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya dan seperti biasa dapat channel, lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share ya. Jangan lupa juga komen di bawah. Kalau ada masukan atau tadi kita ada yang salah atau apa, boleh ditulis di kolom komentar. Untuk improvement kita ya. Betul banget. Oke, Darren, kita barengan lagi Darren ya. Barengan. Oke. Dapat channel, dapat banget.